Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu kembali kali ini dalam penentuan perhitungan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Ini adalah video yang ketiga dari termokimia 3. Oke, langsung saja ya. Secara hukum Hess atau secara tidak langsung ini kita menggunakan teori bahwa ilmuwan yang bernama Henry Hess mencetuskan hukumnya yang berbunyi bahwa perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal zat reaksi dan keadaan akhir atau zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung dari bagaimana jalannya reaksi. Maksudnya seperti apa ya? Oke, langsung saja. Dalam penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess biasanya ada 3 tipe soal yang muncul, bisa jadi tentang penjumlahan tahapan reaksi, bisa menggunakan diagram siklus, atau bisa juga menggunakan diagram tingkat energi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari penjumlahan tahapan reaksi. Oke, di sini misalkan kita diketahui tentang reaksi langsung pembentukan karbon dioksida dari unsur-unsurnya. Jadi ada unsur karbon bereaksi dengan oksigen bisa membentuk karbon dioksida. Nah, berapakah entalpi reaksi pembentukan karbon dioksida ini? Itu yang akan kita tentukan. Secara teori, kita memiliki tahapan reaksi. Yang pertama, ketika karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida dulu, memiliki entalpi atau delta H1 sebesar minus 111 kJ. Kemudian ada reaksi tahapan yang kedua, di mana lanjutannya karbon monoksida itu kembali bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, memiliki entalpi delta H2 sebesar minus 283. Nah, jadi yang mana yang digunakan entalpinya? Apakah data dari delta H1 atau delta H2? Sesuai hukum Hess, entalpi itu tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak tergantung pada jalannya reaksi atau tahapan-tahapan ini. Jadi, reaksi ini bisa kita jumlahkan untuk mendapat reaksi akhir yang kita inginkan seperti di atas ini. Langsung saja ya, di kaidah perhitungan entalpi telah kalian pelajari bahwa ketika kita menjumlahkan reaksi, maka delta atau nilai dari delta H kita akan jumlahkan juga. Oke, seperti apa penjumlahannya? Langsung saja kita jumlahkan. Nah, di sini yang sama di satu ruas boleh kita jumlahkan, tetapi kalau sama di ruas lain boleh kita sederhanakan. Oke. Ini karbon monoksida ada di ruas kanan dan di ruas kiri, berarti akan hilang. Sedangkan oksigen karena ada dalam satu ruas akan kita jumlahkan. Oke, langsung saja. Karbonnya turun. Setengah oksigen ditambah setengah oksigen, setengah tambah setengah, 1, oksigennya tetap oksigen. Karbon monoksidanya sudah habis, akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, reaksi ini sudah sesuai dengan reaksi langsung yang kita harapkan. Oleh karena itu, delta H reaksi totalnya kita bisa jumlahkan, yaitu min 111 ditambah minus 283. Jadinya sebesar 394 kJ. Nah, jadi di sini jelas yang mana dipakai entalpi reaksinya. Entalpi reaksi adalah entalpi reaksi yang secara langsung. Seperti itu. Bisa paham? Itu adalah tipe yang pertama yang paling sederhana. Nah, kemudian tahapan reaksi ini kita bisa gambarkan ke dalam diagram siklus. Nah, dalam diagram siklus ini terlihat bahwa reaksi langsung antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida, itulah delta H reaksi yang sudah kita hitung tadi, yaitu besarnya min 394 kJ. Adapun reaksi tahap satunya, sebelum membentuk karbon dioksida, karbon dan oksigen membentuk karbon monoksida dulu. Itulah delta H satunya yang tadi besarnya sekitar minus 111 kJ. Nah, sekarang tahapan yang kedua, lanjut lagi, karbon monoksidanya bisa bereaksi dengan oksigen, membentuk karbon dioksida, itu sebesar delta H2 yang tadi besarnya sekitar 283 ya, minus 283.
Jadi di sini kita bisa lihat bahwa delta H reaksi bisa kita cari dengan cara lihat tanda panahnya yang mana searah, itu yang akan kita jumlahkan. Karena delta H reaksi ini tidak ada yang searah dengan dia, berarti dia tetap satu. Kemudian delta H1 dari ekornya tanda panah, kepala tanda panah, ekor tanda panah, kepala tanda panah itu nyambung. Maka delta H reaksi ini ditulis dalam satu ruas akan sama dengan penjumlahan delta H yang pertama dan delta H yang kedua. Oke, karena ini garisnya nyambung semua. Seperti itu. Itulah hubungan yang kita cari di dalam diagram siklus. Nah, yang ketiga ada diagram tingkat energi. Ini juga gampang sebenarnya kita baca. Jadi, yang pertama ada karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida langsung. Nah, jadi ini adalah reaksi langsungnya, tanda panahnya langsung paling panjang menuju ke bawah. Karena tadi nilainya minus ya, minus 394. Kemudian, reaksi tahap 1, karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida. Itu delta H1 yang tadi besarnya minus 111 kJ. Sampai di sini. Dilanjutkan lagi, karbon monoksidanya bereaksi dengan oksigen kembali, menghasilkan delta H2 yang tadi besarnya minus 283 kJ. Nah, jadi bagaimanakah hubungan ketiga entalpi reaksi ini? Langsung saja ya, jadi delta H reaksi, ibaratnya kita punya garis yang panjang. Jadi garis panjang ini ketika dipatahkan akan menjadi garis pendek dan pendek. Nah, ketika kita jumlahkan pendek dan pendek ini, maka akan menjadi garis yang panjang. Jadi delta H reaksi sama dengan penjumlahan antara delta H1 dan delta H2. Nah, ini tergantung dari gambar diagramnya. Kalau nanti ada 4 senyawa akan berbeda lagi. Tinggal dilihat hubungannya, yang mana memiliki garis searah itu yang akan dicari. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke, kalau contoh soalnya seperti ini, ada tahapan reaksi, berarti penyelesaiannya juga menggunakan tahapan reaksi. Ada 2 tahap reaksi yang diketahui, dan yang ditanyakan adalah berapakah perubahan entalpi untuk reaksi fermentasi glukosa. Nah, reaksi fermentasi glukosa sudah dituliskan. Jadi soal menghendaki yang seperti ini susunannya. Nah, apa yang kita lakukan yang pertama? Kita akan cari, ini glukosanya C6H12O6. Dari reaksi 1 dan 2, yang manakah mengandung C6H12O6? Nah, jelas reaksi yang pertama ya, yang ini ada C6H12O6-nya. Ruasnya sudah sama di ruas kiri. Jumlahnya juga, koefisien di depannya ini juga sudah sama 1. Berarti reaksi yang pertama dibiarkan saja atau kita tetapkan saja. Kita tidak utak-atik. Kita tulis ulang, jadinya C6H12O6 bereaksi dengan 6 oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida dan air. Delta H-nya tetap, berarti minus 2820 kJ. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah ini. Ini namanya alkohol, etanol. Etanol, yang mana reaksi di tahapan reaksi mengandung etanol, jelas adalah reaksi yang kedua. Ini etanol. Tetapi di soal menghendaki dia di ruas kanan, sedangkan pada soal masih tersedia di ruas kiri. Berarti reaksi ini kita akan balikkan. Yang di ruas kanan jadi ruas kiri juga menjadi ruas kanan. Setelah itu, selain dibalik, di soal minta etanolnya sebanyak 2 mol atau koefisiennya 2, sedangkan di tahapan reaksinya masih 1. Berarti selain balik kita akan kalikan dengan 2. Langsung saja ya, kita balik. Ini duluan kita tulis yang di ruas kanan. Langsung kali 2. 2 kali 2 jadi 4. 4 karbon dioksida ditambah. Ini kali 2 langsung jadi 6. Air. Ruang ruas kanan sudah habis. Lanjut, tanda panah kita menuju ke ruas kiri.
etanolnya kali 2 jadinya 2C2H5OH ditambah ininya dikali 2 juga, semuanya kali 2 ya. Jadi 6O2, 6 oksigen. Delta H-nya menjadi, karena dibalik akan menjadi plus. Kemudian 1380 itu dibalik, plus dikalikan 2 hasilnya 2760 kilojoule. Oke, kalau sudah seperti ini kedua tahap reaksi kita tulis, boleh kita jumlahkan langsung reaksinya. Mana dia? Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kita buatkan garis, kita akan jumlahkan keduanya. Yang sama di satu ruas boleh kita jumlahkan, tetapi yang sama di beda ruas boleh kita sederhanakan. Nah, adakah yang sama di beda ruas? Nah, tentu ada kan. Di sini yang sama adalah H2O-nya. Kita coret H2O sama H2O. Jumlahnya 6 sama 6 habis. Kemudian yang sama lagi, nah ini 6 oksigen. 6 oksigen dengan 6 oksigen juga habis. Setelah itu karbon dioksida. Di sini ada 4, 4-nya akan habis, yang 6-nya akan menyisakan sebanyak 2 CO2 yang bersisa. Oke, kalau seperti itu langsung saja sekarang kita jumlahkan reaksinya. Kita turunkan C6H12O6 ditambah dengan ini habis. Nah, berarti nggak ada penambahan ya. Oke, kita hapus dulu. Langsung berarti tanda panah. Yang turun ini 2C2H5OH ditambah dengan ini habis, yang tadi ini bersisa 2CO2. Nah, itu sama dengan reaksi yang diinginkan di dalam soal. Kalau sudah sama berarti cara kita menyelesaikan benar. Maka delta H-nya boleh kita hitung langsung dengan penjumlahan di sini. Jadi delta H-nya adalah sebesar, kita jumlahkan minus 200 ditambah minus 2820 ditambah 2760, masih minus sih hasilnya. Masih minus berapa jadinya? Minus 60 kilojoule. Oke, seperti ini cara penyelesaiannya. Sudah jelas? Jadi kuncinya adalah kita menyusun reaksi berdasarkan reaksi yang diminta oleh soal. Nah, masalah penulisan mau CO2-nya ditulis duluan atau C2H5OH-nya nggak masalah, yang penting dia setelah tanda panah atau sama-sama di ruas kanan. Nah, itu yang contoh soal pertama, tipe pertama. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang kedua, tipe yang diagram siklus. Oke. Sekarang tergantung dari diagram siklusnya. Ada 4 garis yang diketahui di sini. Kita akan mencari hubungan keempat ini, baru kita bisa menghitung berapakah nilai perubahan entalpi H2B menjadi CD2. Inilah reaksinya. A2B menjadi C2. Oke, sudah diingatkan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tandai dulu keempat delta H ini. Boleh kalian simbolkan yang mana delta H1, 2, dan selanjutnya. Ini misalkan anggap saja ini delta H1, ini delta H2, ini misalnya delta 3, ini delta H4. Nah, kita akan cari hubungan keempat delta H ini. Pertama yang kita lihat itu adalah garisnya. Yang mana garis searah itu kita akan kumpulkan. Misalkan delta H1 apakah searah dengan delta H2? Nah, pasti enggak ya, karena ini mengarah ke bawah, dia mengarah ke samping sana. Caranya kita melihat searah bahwa garis tersebut saling sambung menyambung. Misalnya dari sini, dari ekornya menuju kepala, kemudian ini ekor menuju kepala lagi. Oke, berarti garis ini pasti akan searah. Nah, bagaimana garis yang delta H2?
delta H2 itu searah dengan delta H3, garisnya ke sini. Dari ekor menuju kepala, ekor menuju kepala. Nah, bertemu di sini semuanya. Nah, jadi kita mendapatkan dua jenis garis. Kita kumpulkan yang sama dulu. Karena delta H1 sama delta H4, kita tulis dalam satu ruas. Delta H1 dijumlahkan dengan delta H4 dalam satu ruas akan sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, karena itu yang searah. Nah, kalau sudah mendapatkan hubungan antara keempat delta H ini, baru kita masukkan nilainya masing-masing. Jadi delta H1 berapa nilainya? Plus 375 ditambah delta H4 yaitu minus 720 sama dengan delta H2 minus 200 ditambah delta H3. Inilah yang akan kita cari. Oke, sekarang kita selesaikan dulu dengan ruas kiri. 375 dikurang 720 itu menghasilkan minus berapa hasilnya? 345 sama dengan min 200 ditambah delta H3 yang kita cari. Oke, jadi selanjutnya kita pindahkan ruas yang 200 ini, min 345, pindah ruas, minnya jadi plus ya, plus 200, itulah nilai dari delta H3. Oke, maka delta H3 hasilnya adalah sebesar min 145 kilojoule. Oke, ketemu ya. Jadi ini 145 kilojoule. Oke, itulah pembahasannya untuk diagram siklus. Kuncinya cari tanda panah yang searah, yang nyambung dari ekor kepala, kemudian dibuatkan dalam satu ruas yang sama. Oke, untuk diagram siklus yang terakhir tentang diagram tingkat energi. Nah, diagram tingkat energi juga sama pembahasannya, nggak terlalu susah. Jadi tadi misalkan kita punya garis panjang ini. Kalau kita patahkan garis panjang ini, maka akan menjadi dua bagian yang pendek-pendek. Nah, kalau kita gabungkan kembali, akan menjadi bagian yang panjang. Nah, jadi kita bisa menghitung bahwa yang panjang ini sama dengan penjumlahan antara pendek dan yang pendek. Nah, di sini sudah dikasih simbol ya delta H-nya. Yang paling panjang itu adalah delta H3. Berarti delta H3 itu adalah penjumlahan antara yang pendek dan pendek, yaitu ada delta H1 dan delta H2. Nah, itu dijumlahkan. Hanya saja delta H2 itu tidak searah dengan yang lainnya, karena dia paling beda, berarti kita harus buatkan nilai minusnya. Berarti persamaannya akan menjadi seperti ini. Delta H3 sama dengan penjumlahan delta H1 dengan minusnya delta H2. Karena alasannya apa? Delta H2 memiliki tanda panah yang tidak searah dengan yang lainnya. Berarti ini reaksinya eksoterm ke bawah, maka nilainya minus seperti itu. Nah, langsung saja yang ditanya adalah delta H2. Ya, kita masukkan sekarang nilainya setelah mencari hubungan delta H ini. Delta H3 dapat 90, delta H1-nya 33. Ini plus minusnya ditulis ya, tetap ditulis, kemudian dikurangi delta H2. Nah, kita akan bawa delta H2 ke ruas kiri akan menjadi positif. Delta H2 sama dengan plus 33 dikurangi, ini 90-nya ke ruas kanan akan menjadi negatif. Oke, itu hasilnya akan menjadi minus 57 ya, 57 kilojoule. Oke, masuk akal minus karena reaksinya eksoterm, tanda panahnya mengarah ke bawah. Oke, gitu saja pembahasannya tentang diagram tingkat energi. Jadi kita bermain dengan garis, yang mana searah itu yang dicari, yang beda arah akan menjadi minusnya. Nah, setelah ini
Ini khusus pembahasan tentang hukum Hess. Setelah hukum Hess, kita akan membahas tentang menentukan delta reaksi berdasarkan data energi ikatan. Oke, sampai jumpa di video yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.